Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita sungguh bersyukur dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita sekalian. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita terus bertumbuh, bertambah dan berdampak. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan 29. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia ini itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini, gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak dalam seri keempat, di mana Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kita warga jemaat GKI Eklesia Bima sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana pada tanggal 7 Juli 2021 gereja kita merayakan hari ulang tahun yang ke-84 tahun. Ada banyak hal yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau gereja ini ada semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan ada banyak juga hal yang perlu kita doakan untuk ke depan ini Bapak Ibu Saudara, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan persoalan yang sedang terjadi di tengah bangsa kita ataupun di tengah-tengah dunia ini, di mana kita anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk terus bertumbuh, bertambah dan berdampak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk bertumbuh, bertambah dan berdampak, karena kita memiliki sumber kekuatan, yaitu dari Allah, dari Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Dikatakan di sana kita melihat bagaimana hambanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sana bagaimana Paulus dalam pelayanannya. Paulus dia bersukacita. Bukan karena Bapak Ibu Saudara, oleh karena tidak ada masalah, oleh karena tidak ada persoalan, oleh karena semua berjalan dengan baik sehingga dia bersukacita. Bukan hanya dalam keadaan sedemikian, tetapi ketika dia juga mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami persoalan, dia bersukacita. Makanya dikatakan di sana, Rasul Paulus bersukacita karena dia boleh menderita dalam pelayanan kepada jemaat, sebagai bukti kasihnya yang rela berkorban, sebagaimana teladan Yesus Kristus yang telah rela berkorban bagi jemaat, yang telah rela berkorban bagi umatnya. Jadi firman Tuhan ini juga bagaimana pengalaman hidup dari Rasul Paulus ini, bahwa kita bersukacita bukan hanya ketika tidak ada tantangan,
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersukacita sekalipun mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pencobaan di dunia ini. Karena memang inilah dunia, berbagai macam hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus, dia bersukacita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lebih dulu menderita, mengalami berbagai macam tantangan demi menyelamatkan umatnya, kita orang-orang pilihannya. Kita sangat bersyukur. Dan kemudian selain Rasul Paulus dia bersukacita atas pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya, maka Rasul Paulus juga menerima tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, oleh Allah kepadanya. Dia menerima tugas itu bukan dari orang, tetapi dia menerima tugas itu dari Allah. Setiap kita pun Bapak Ibu Saudara diberikan tugas tanggung jawab kepada kita sebagai umat Tuhan, untuk kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bagaimana kita bisa menghadapi berbagai tantangan? Tentu Tuhan mau supaya kehidupan kita berbeda dengan kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ketika mengalami tantangan persoalan Bapak Ibu Saudara, kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Rasul Paulus dia menerima pelayanan dari Allah. Makanya dikatakan di sana, dia menerima pelayanan itu dengan tujuan di mana dia akan meneruskan firman Tuhan itu dengan sepenuhnya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Selain Rasul Paulus dia bersukacita dan menerima pelayanan itu dari Allah, maka kemudian Rasul Paulus mengusahakan dengan segala tenaga pelayanan yang Allah percayakan sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat dalam diri Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, kita juga mau mengusahakan dengan segala tenaga kita apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ingat, sumber kekuatan kita bukan dari diri kita. Karena kalau kita merasa kita mampu oleh karena kesanggupan kita, itu kita jatuh dalam kesombongan. Tetapi Rasul Paulus dia tahu, kalaupun dia mampu dan sanggup menjalani kehidupan ini, melakukan pelayanan kepada Tuhan, itu oleh karena kekuatan kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita pun dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita ada kemampuan dan kekuatan, itu oleh karena kekuatan dari Tuhan yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu kita diajar untuk selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhanlah sumber kekuatan yang memampukan kita dalam menjalani hidup ini, dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian kita lihat apa dari pembacaan firman Tuhan yang menjadi pokok yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia berkata bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apa artinya Kristus ada di tengah-tengah kamu? Kristus ada di antara kamu. Kristus ada bersama-sama dengan kamu. Itu sangat penting pengajaran itu. Makanya Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita pada saat ini bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di antara kita. Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, kalau Kristus ada bersama-sama dengan kita, maka Bapak Ibu Saudara diberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Bahwa ternyata dalam segala sesuatu yang kita alami, kita tidak sendiri, tetapi ada Kristus di tengah-tengah kita. Ada Kristus bersama-sama dengan kita. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari Rasul Paulus sehingga dia berkata Kristus ada di tengah-tengah kamu? Yang pertama, Kristus ada di tengah-tengah kamu adalah rahasia tersembunyi yang telah dinyatakan. Ayat 25 dan 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi ketika Rasul Paulus berkata Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu menunjukkan tentang bahwa dia telah menyatakan rahasia yang tersembunyi berabad-abad.
dari turunan ke turunan. Kita sangat bersyukur bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya itu, Dia adalah Allah yang telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan kita sangat bersyukur. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati kita sungguh bersyukur. Karena apa Bapak, Ibu, Saudara? Karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Itu berarti rahasia yang berabad-abad dari turunan ke turunan telah dinyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang telah menyatakan dirinya di antara umatnya. Dan kita sangat bersyukur. Itulah Yesus yang kita percaya. Dan kemudian Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Rasul Paulus berkata Kristus ada di tengah-tengah kamu? Apa maksudnya Bapak, Ibu, Saudara? Kristus ada di tengah-tengah kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 27 dikatakan demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara kita percaya bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, itulah pengharapan kita. Bahwa kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Kita punya pengharapan untuk menerima kemuliaan. Dan bukan hanya tentang pengharapan akan kemuliaan yang kekal Bapak, Ibu, Saudara, tetapi dalam segala hal yang terjadi yang kita alami sekarang, ada Yesus Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dalam situasi kondisi sekarang, dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita telah melihat yang terjadi khususnya di tengah bangsa kita. Begitu banyak orang yang sakit oleh karena COVID-19, bahkan banyak juga yang meninggal. Bagaimana kita menghadapi hal ini Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tentu selain kita memelihara protokol kesehatan, melaksanakannya, maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita yakin Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada bersama kita di antara tantangan yang sedang terjadi pada saat ini. Bahwa Dialah pengharapan kita. Kepadanya lah kita berdoa. Kepadanya lah kita berharap. Kepadanya lah kita berseru. Dan kita yakin Yesus yang ada bersama dengan kita. Dia menolong kita, memampukan kita melewati masa-masa yang sukar ini. Jadi ketika Rasul Paulus berkata Kristus ada di antara kamu, itu artinya kita ada punya pengharapan kepada Yesus Kristus yang ada bersama dengan kita. Bagaimana dengan Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam situasi kondisi yang berat yang kadangkala Bapak, Ibu alami, adakah benar-benar yakin bahwa ada Yesus beserta dengan kita? Saya sangat yakin ketika Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun menghadapi tantangan persoalan yang begitu berat, tapi ketika kita memahami, meyakini, menghayati bahwa Kristus ada bersama dengan kita, maka kita diberikan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi semuanya itu. Dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kita bisa lihat keadaan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, secara manusia mencemaskan, mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi ingat firman Tuhan pada saat ini menjadi pengharapan kita di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada bersama dengan kita. Kita bisa melihat Bapak, Ibu, Saudara, dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kadang kasihan melihat anak-anak kita dengan kondisi sekarang. Sementara kita mendengar akan mulai sekolah tatap muka, tapi kemudian belum terlaksana, sudah ada lagi perkembangan selanjutnya penyebaran virus corona, sehingga harus ditunda lagi. Begitu juga dalam berbagai bidang-bidang lain, pekerjaan dan lain sebagainya, memiliki dampak oleh karena COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan kita. Dalam segala sesuatu yang kita alami di dunia ini Bapak, Ibu, Saudara, ada pengharapan kita, yaitu kepada Yesus. Dan pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena Dialah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita.
Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, adakah kita benar-benar mengimani, meyakini, ya Tuhan, Yesus, Engkau ada bersama dengan aku? Saya yakin Bapak Ibu, ketika kita menghayati firman Tuhan ini, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus ada bersama dengan kamu. Itu memberikan kita keteguhan, itu memberikan kita kekuatan, itu memberikan kita kemampuan untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu adalah berita yang memimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi ketika disampaikan kepada kita, Kristus ada di tengah-tengah kita, maka hendaknya kita dengan menyadari, mengimani akan hal itu, maka kita dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Arti kesempurnaan di sini juga menunjukkan tentang kedewasaan di dalam Kristus. Jadi Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, dia menasehati jemaat, dia mengajar jemaat sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya supaya semakin serupa dengan Kristus. Tujuannya adalah memimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus, supaya semakin dewasa dalam iman. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kecil ketika mengalami persoalan di dalam hidupnya, dia cengeng. Tetapi kalau orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, ketika menghadapi tantangan persoalan, caranya beda. Ya, karena dia ada kemampuan, kemudian ada pengharapan bagaimana dia mengatasinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan mau memimpin kita kepada kesempurnaan dengan Kristus. Kadang-kala ada Tuhan izinkan orang-orang yang membuat kita sakit hati. Dan kemudian kita dinasehati, diajar oleh firman Tuhan supaya kita saling mengampuni. Dan ketika kita dinasehati, diajar oleh firman Tuhan untuk saling mengampuni, itu artinya memimpin kita kepada kesempurnaan dengan Kristus. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, maka kita juga mengampuni orang lain. Dan ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu menunjukkan adanya kedewasaan iman. Tapi kalau kita terus sakit hati, kita dendam, kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya belum menuju kepada kesempurnaan kedewasaan dalam Kristus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi tantangan persoalan, mungkin kita langsung putus asa. Tetapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, di tengah-tengah adanya persoalan pergumulan ini, kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita mampu mengucap syukur. Itu menunjukkan bahwa kita dipimpin dalam kedewasaan dalam Kristus. Orang yang memiliki kedewasaan dalam iman, itulah orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi ketika ada tantangan persoalan pun mampu mengucap syukur. Kenapa kamu bisa mampu mengucap syukur? Padahal kamu sedang mengalami persoalan, kamu sedang mengalami ujian-ujian, kamu sedang mengalami tantangan dalam hidupmu, tapi kamu bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu menunjukkan kedewasaan iman seseorang, di mana dia mampu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan firman Tuhan, Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus itu, supaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Semua kita sedang dipimpin oleh Tuhan, baik saya sebagai gembala, baik Bapak Ibu Saudara sebagai majelis jemaat, demikian juga seluruh jemaat, semua dipimpin pada kesempurnaan dengan Kristus. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya dalam perjalanan iman kita ini, Kristuslah yang menjadi tujuan. Kesempurnaan, kedewasaan dalam Kristus, itulah yang menjadi goal kita Bapak Ibu Saudara. Bukan melihat orang lain, tetapi melihat, memandang kepada Yesus, karena dialah yang ada di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus berkata, Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu menunjukkan rahasia yang berabad-abad itu telah dinyatakan kepada kita.
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, dalam segala sesuatu yang kita alami, ada pengharapan kita, yaitu kepada Kristus yang ada bersama kita. Ketika Kristus berkata, dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, berarti kita semua dinasihati, diajak oleh firman Tuhan menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus, kedewasaan dalam Kristus. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kita sebagai warga jemaat, ataupun di tengah-tengah kita sebagai warga masyarakat, kalau kita yakin bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, maka kita Bapak Ibu Saudara berusaha dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Demikian juga dalam rumah tangga. Kalau ada rumah tangga yang punya masalah, punya persoalan, tapi ketika ada masalah antar suami istri contohnya, tapi kemudian disadari Kristus ada di tengah-tengah kita. Kalau benar-benar disadari Kristus ada di tengah-tengah kita, padahal kita sedang masalah, maka kita akan dihisap dan disadarkan. Yesus mengajak kita untuk saling mengampuni. Kita mengampuni, untuk saling melengkapi. Tapi kalau tidak menyadari bahwa Kristus ada di tengah-tengah rumah tangga kita, masalah yang kecil pun bisa menjadi besar. Karena apa? Karena keegoan kita, karena harga diri kita yang kita mau tonjolkan. Tetapi kalau kita menyadari Kristus ada bersama kita, ketika ada konflik masalah pun, maka masing-masing akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kemudian ada saling mengampuni, kemudian ada saling membangun dan saling melengkapi. Kenapa terjadi persoalan yang begitu rumit dalam gereja? Kenapa terjadi persoalan begitu rumit dalam rumah tangga? Karena kurang menyadari Kristus ada bersama dengan kita. Kristus ada di tengah-tengah kita. Karena kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, kita menyadari hal itu, kita menghormati kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Tidak mungkin kita terus hidup dalam kebencian ataupun dalam perselisihan, sementara Kristus mengajak kita untuk saling mengampuni dan berdamai. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, Kristus ada bersama dengan kita. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ingat selalu, dalam situasi kondisi apapun dalam hidup kita, Kristus ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita semakin dewasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga kita GKI Eklesia Bima. Sudah 84 tahun usia dari gereja ini. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita selalu menghayat bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita dalam jemaat Tuhan di GKI Eklesia Bima ini. Sehingga ketika kita menyadari hal itu Bapak Ibu Saudara, kita semua saling bergandengan tangan untuk terus maju bersama-sama, bersinergi untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah berumah tangga, selalu ingat baik-baik bahwa Kristus ada bersama dengan keluarga kita. Sehingga apapun yang terjadi, hargai Tuhan, hormati Dia, dan kita Bapak Ibu Saudara saling mengasihi di dalam Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan selama ini dalam berbagai keadaan yang kita alami? Apakah benar-benar menghayati bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita? Tentu Bapak Ibu Saudara, ada saat-saat kita kurang menyadari hal itu. Ada saat-saat di mana kita lupa akan hal itu, sehingga kita akhirnya berdosa melakukan pelanggaran karena kita tidak menyadari, tidak menghargai kehadiran Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita minta ampun untuk semua hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian diingatkan kepada kita saat ini, dalam perjalanan hidup kita ke depan ini Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.